Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Marcel. Renungan kita pada hari ini diambil dari sebuah lagu yang berjudul Indahnya Saat Yang Teduh. Lagu Indahnya Saat Yang Teduh atau dalam bahasa aslinya berjudul Sweet Hour of Prayer merupakan salah satu lagu yang sudah kita kenal dan biasa dinyanyikan di dalam ibadah. Syair lagu ini diambil dari puisi doa William Walford, seorang pengkhotbah awam yang tunanetra dan tidak berpendidikan yang melayani di desa Coleshill, Inggris. Sedangkan melodi lagunya dibuat oleh William Bradbury, seorang penulis lagu himne terkenal di Amerika, yang beberapa karyanya juga kita kenal seperti lagu Yesus Sayang Padaku, Meski Tak Layak Diriku, dan beberapa lagu lainnya. Lagu Indahnya Saat Yang Teduh berkaitan dengan salah satu aspek penting di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu berdoa. Sebagai orang Kristen, kita sudah pasti mengenal apa itu berdoa. Mungkin kita sudah sering berdoa, atau bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan dan belajar untuk berdoa. Melalui doa, kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi semakin sejalan dengan kehendak-Nya. Namun, sadar atau tidak, kita terkadang menganggap remeh doa. Mungkin tidak jarang kita mendengar atau malahan kita yang sering mengucapkan, "Nanti saya bantu dalam doa." Kalimat ini sangat positif jika betul-betul dilakukan. Namun sayangnya kalimat tersebut seringkali digunakan sebagai cara untuk menghindar secara halus dari orang yang meminta bantuan kepada kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita juga seringkali kurang menghayati waktu berdoa. Misalnya, ketika bangun tidur, kita langsung disibukkan dengan banyak kegiatan, sehingga tidak sempat untuk berdoa. Atau ketika makan, karena rasa lapar yang begitu besar, kita berdoa dengan sangat singkat agar dapat segera menikmati makanan tersebut. Doa yang seharusnya menjadi aspek penting di dalam kehidupan orang Kristen, berubah menjadi sekedar formalitas, rutinitas, atau bahkan beban di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi relasi yang dibangun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melalui lagu Indahnya Saat Yang Teduh, kita diingatkan kembali bahwa waktu berdoa adalah waktu yang indah, di mana kita dapat undangan yang indah dari Tuhan untuk boleh datang kepadanya, menghadap dan menikmati hadirat-Nya, mencurahkan isi hati, permohonan dan harapan kita kepadanya. Pada saat kita mengalami kesulitan dan kesedihan, kita dapat merasakan kedamaian yang membuat jiwa kita dikatakan aman dan segar. Kita dapat melepaskan beban dunia yang fana, sehingga ada perasaan lega di dalam hati kita yang berasal dari Tuhan pada saat kita menaikkan doa kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 4 yang kita kenal sebagai salah satu Mazmur doa, di ayat yang pertama, "Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku." Lagu yang sangat indah ini ditulis pada pertengahan abad ke-19, yang berarti berada di dalam periode late romantic atau romantik akhir di dalam sejarah musik. Pada periode itu, unsur afeksi terutama di dalam bentuk relasi sangat ditekankan. Berbeda misalnya pada abad pencerahan, yang cenderung lebih menekankan faktor intelektual, pemahaman, dan sebagainya. Meskipun lagu ini bukan termasuk di dalam lagu klasik, tetapi spirit zaman pada saat itu berpengaruh ke dalam pemahaman musik, juga ke dalam pemahaman teologi. Oleh karena itu, di dalam lagu ini, kita dapat melihat dengan cukup jelas penekanan akan relasi, yang dalam konteks ini yaitu relasi Tuhan dengan manusia. Di dalam bait yang kedua, secara singkat ada 3 hal yang menjadi penekanan, yaitu sukacita di dalam waktu berdoa, kerinduan untuk berdoa secara pribadi, dan bersekutu untuk saling mendoakan. Pada bait ketiga yang diinspirasi dari Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita diajak untuk kembali menyatakan segala permohonan kita kepada Tuhan dan berkeyakinan teguh akan firman-Nya dan kasih karunia-Nya yang dapat melepaskan kita dari segala pergumulan. Jika kita melihat sedikit aspek musikal dari lagu ini, di dalam teks asli, yaitu pada setiap baitnya selalu diawali dengan kalimat Sweet Hour of Prayer,
yang diulang 2 kali dengan nada yang terus menaik. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Pengulangan kata umumnya digunakan untuk menekankan sesuatu, dalam hal ini yaitu keindahan dalam waktu berdoa. Dan nada yang terus menaik menggambarkan adanya gairah, dorongan, semangat untuk berdoa. Kesesuaian melodi dengan syairnya ditambah dengan birama 6/8 yang digunakan dalam lagu ini yang sangat tepat dapat mengekspresikan makna lagu secara keseluruhan, membuat lagu ini menjadi semakin indah. Kita bisa membayangkan bagaimana jika syairnya sama, Sweet Hour of Prayer, tapi nada yang dipakai terus-menerus sama. Lagu akan menjadi monoton dan keindahannya akan hilang. Begitu juga dengan kehidupan doa kita. Ketika kita berdoa hanya menjalankan rutinitas atau sekedar formalitas, maka keindahan waktu berdoa kita akan hilang. Menutup renungan pada hari ini, mari kita renungkan kembali apa yang biasanya kita doakan dan bagaimana sikap kita dalam berdoa. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, mencurahkan isi hati kita kepadanya, memohon pengampunannya? Atau kita berdoa hanya sekedar formalitas, rutinitas, terpaksa seperti tugas yang membebani, atau kalau lagi kepepet, berharap agar dapat solusi instan, atau mungkin kita berdoa hanya ketika ada sesuatu yang kita inginkan untuk memenuhi hawa nafsu kita? Kiranya renungan pada hari ini dapat mengingatkan kita kembali akan pentingnya waktu berdoa dan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.